Pemirsa, kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan masih dihadapi pengendara setiap harinya. Proyek galian yang berlangsung bersamaan di jalan yang sempit hingga antrean kendaraan menuju gerbang tol membuat kawasan ini tak pernah lepas dari kemacetan. Lantas, solusi apa yang benar-benar bisa mengurai kemacetan di kawasan ini? Kami ajak Anda menyimak fakta-fakta selengkapnya dalam Garis Batas. Ya kalau bisa nih galian nih cepet diperbaikin, jangan digali, tutup digali lagi. Diatur lagi mungkin harinya atau jamnya gitu ya, jangan jam sibuk. Memang di TB Simatupang masih menjadi persoalan horor. Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kini menjadi salah satu titik paling macet di ibu kota. Setiap jam sibuk, arus kendaraan menumpuk di jalur utama maupun pintu masuk tol. Salah satu penyebabnya adalah 3 proyek galian yang berlangsung bersamaan. Terdapat pekerjaan peningkatan kapasitas pipanisasi air minum Perumda Pamjaya, mulai dari Simpang Pasar Minggu sampai ke Ampera. Kemudian, dari kawasan Ampera hingga Jalan Fatmawati Raya, terdapat pembangunan instalasi pengolahan air limbah yang dikerjakan Perumda Paljaya. Tidak hanya itu, Jalan Fatmawati Raya menuju Jalan RA Kartini Cilandak Barat juga terdapat galian sistem jaringan utilitas terpadu atau SJUT oleh Dinas Bina Marga. Selain itu, kondisi jalan yang sempit akibat penyempitan ruas jalan karena adanya off-ramp tol Jor di kilometer 21 di Jalan TB Simatupang membuat kemacetan semakin parah dan hampir terjadi setiap jam. Pemirsa, seperti inilah situasi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, yang mana jika di jam-jam padat menuju berangkat kantor maupun pulang atau bubaran kantor, ini kemacetan yang terjadi akan cukup panjang di sepanjang Jalan TB Simatupang. Selain dari padatnya volume kendaraan dan juga sempitnya lebar jalan yang hanya 2 jalur, tentunya juga ini diakibatkan oleh adanya beberapa galian yang berada di beberapa titik sepanjang Jalan TB Simatupang sehingga menyebabkan kemacetan kerap terjadi yang biasanya hanya terjadi pada saat berangkat maupun pulang kantor, kini sudah mulai terjadi di hampir setiap jam, mengingat yang tadinya 2 jalur ini nantinya hanya akan dapat dilalui oleh 1 jalur. Lalu seperti apa tanggapan dari para pengendara mengenai macetnya Jalan TB Simatupang? Kita tanyakan langsung. Berbagai keluhan warga pun mengalir. Warga menilai proyek galian seharusnya tidak dikerjakan pada jam sibuk agar tidak semakin melumpuhkan pergerakan lalu lintas di kawasan ini. Ya kalau bisa nih galian nih, galiannya cepet diperbaikin, jangan digali, tutup digali lagi. Jalurnya kan sini sempit nih, cuma untuk 2 mobil, jadi cuma bisa buat 1 mobil. Ya mungkin 1 kendaraan ya, terus di kisaran pinggiran jalan tuh kadang suka ada galian ya. Mungkin baiknya tuh galian dikerjakan, diatur lagi mungkin harinya atau jamnya gitu ya, jangan jam sibuk atau apa, kurang lebih seperti itu ya. Kalau harapan saya istilahnya kalau misalkan ada perbaikan gini sebisa mungkin dikondusifkan lah gitu, biar masyarakat juga yang pengguna jalan gini gak terhambat gitu jalannya. Pengamat transportasi menilai, seharusnya pemerintah melakukan kajian lebih matang sebelum memulai proyek. Ia menekankan perlunya simulasi rekayasa lalu lintas, termasuk kanalisasi jalur untuk mengurai kepadatan yang sudah lama menjadi keluhan warga. Harusnya ini sudah diantisipasi sebelum proyek galian ini terjadi. Biasanya kan ada analisis dampak lalu lintas yang harusnya dilakukan dulu ya.
Jadi tidak serta-merta galian baru analisis dampak lantas. Kalau saya lihat ini kayaknya Pemprov DKI juga jadi kesannya itu tidak siap juga perencanaannya. Yang harus sekarang dilakukan adalah melakukan kajian lalu lintas, bagaimana melakukan simulasi ataupun mungkin pengalihan lalu lintas. Salah satunya kan sempat ada opsi mungkin di jam sibuk orang yang mau keluar di Fatmawati sedikit agak digeser tuh maju ke depan di Pondok Indah sehingga memutar memang agak lebih jauh, tapi setidaknya bisa mengurangi. Terus yang kedua juga perlu dilakukan channeling kanalisasi ya, supaya galian itu space-nya, areanya itu tidak mengambil badan jalan yang cukup besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui kondisi kemacetan di Simatupang sudah pada level sangat mengkhawatirkan. Karena itu, Pemprov mengusulkan sebagian trotoar dialihfungsikan menjadi jalur kendaraan, sambil tetap menjamin perbaikan fasilitas pejalan kaki. Di TB Simatupang masih menjadi persoalan horor. Ini memang ada proyek strategis nasional. Seperti yang di TB Simatupang, kemarin saya sudah meminta secara resmi untuk bedeng-bedengnya dikecilin. Yang udah tidak dikerjakan saya minta untuk dibuka. Dan saya juga tidak mau di tempat itu ada Pak Ogah yang mengatur. Yang harus mengatur adalah polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan yang ada di Jakarta. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan di luar TB Simatupang sebenarnya kemacetan di Jakarta sudah mengalami penurunan yang signifikan. Pembangunan proyek strategis memang penting. Namun, tanpa adanya manajemen lalu lintas yang tepat, dampaknya justru bisa menjadi beban warga sebagai pengguna jalan. Jalan TB Simatupang menjadi contoh nyata bahwa pembangunan seharusnya berjalan seiring dengan kenyamanan publik.